Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, kita telah tersambung kembali bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rioli. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Beni. Oke, baik Pak Rio. Seperti yang Bapak proyeksikan pada Senin minggu lalu, setelah serangkaian data penting di Amerika pada minggu lalu, tampaknya memang dolar indeks meninggalkan level 105 dan cenderung menguat bergerak di atas level 106. Nah, gimana nih kelanjutannya Pak Rio? Ya, jadi kalau kita lihat USD di minggu lalu ya, seperti yang Mas Beni tadi sampaikan, memang sudah kita coba sedikit prediksi kekuatannya masih ada ya. Jadi setelah koreksi di minggu sebelumnya, kemudian dia naik kembali di minggu lalu. Kenaikan minggu lalu itu saya mencatat sekitar 0,58%, walaupun proses penguatannya itu dilalui dengan koreksi di awal pekan ya. Jadi baru akhir pekan dolarnya menguat kembali. Nah, ada yang menarik di sini yang saya ingin coba sedikit bahas adalah kenapa dia bergerak di akhir pekan itu cenderung di hari Kamis dan Jumat. Karena kita tahu pada hari Kamis dini hari itu ada meeting the Fed ya. Kemudian malam harinya waktu Indonesia itu ada rilis data inflasi CPI. Ya. Jadi dua kondisi ini saya pikir menjadi satu faktor yang menjadi penggerak market di minggu lalu. Nah, kita akan coba bedah sedikit secara singkat saja. FOMC ya. FOMC minggu lalu itu menghasilkan sebuah, kalau menurut saya, sebuah konklusi meeting yang cenderung tidak tegas ya. Jadi ada sebagian kubu dari The Fed itu adalah merasa sangat diperlukan untuk kenaikan suku bunga dalam waktu yang lebih dekat. Kemudian ada sebagian lagi adalah justru merasa mungkin perlu sedikit diperlambat, artinya tidak perlu terburu-buru ya. Walaupun secara keseluruhan mereka menyepakati bahwa sampai dengan akhir tahun ini paling tidak masih ada satu kali kenaikan. Nah, tinggal apakah kenaikannya adalah dalam waktu dekat yang berikutnya atau nanti yang menjelang akhir tahun. Saya kira itu poin pertama, bahwa ada sedikit perbedaan ya pendapat dari The Fed sendiri. Kemudian sekarang kita kaitkan dengan keputusan suku bunga itu sendiri dengan data yang dirilis minggu lalu, dalam hal ini adalah CPI. Nah, CPI kalau saya melihat minggu lalu itu cenderung ada sedikit penurunan ya. Jadi untuk inflasi September di Amerika itu dari bulan Agustusnya 0,6% turun ke 0,4% ya. Kemudian untuk year on year-nya juga ada penurunan, yaitu 4,3% menjadi 4,1%. Artinya ini sesuai dong dengan yang Fed inginkan. Artinya mungkin sebagian kubu yang menyatakan bahwa nggak perlu buru-buru adalah ini salah satu faktornya, bahwa ada gejala inflasi itu menurun, ya. Tapi di sisi yang lain, kalau kita melihat daripada angkanya sendiri, ini belum aman sebenarnya, karena untuk year on year-nya, untuk CPI-nya itu adalah 3,7%. Nah, core-nya, ya inflasi produk intinya itu adalah 4,1%. Artinya masih 2 kali lipat dari target Fed 2%. Ya. Nah, artinya hal ini cenderung adalah kalau kita melihat ada dua kondisi kan, tarik-menarik gitu loh. Ya, di satu sisi ada penurunan, tapi di satu sisi angkanya masih besar. Kemudian kubu The Fed terbagi menjadi dua bagian, yang sebagian ingin lebih agresif, sebagian merasa tidak perlu. Oleh karena itu, menurut saya, kalau minggu ini, khususnya minggu ini, mungkin cenderung akan terjadi konsolidasi untuk US dollar. Ya, artinya mungkin ya akan terjadi pergerakan yang kalau orang sering membahasakannya adalah nyamping, ya, atau mungkin cenderung stagnan, kira-kira seperti itu. Nah, sampai kapan? Mungkin kita bisa melihat nanti sampai paling tidak di data retail sales.
Oke. minggu ini ya. Di data retail sales ini kita akan melihat apakah dengan suku bunga yang tinggi sekarang, kemudian laju inflasi yang tidak begitu tinggi lagi, mendorong belanja yang stabil, meningkat, atau cenderung menurun. Nah, saya kira ini bisa mempengaruhi untuk pergerakan ke depan. Tapi kalau retail sales nanti itu berjalan atau hasilnya mix, ya, artinya tidak terlalu besar increase-nya ataupun decrease-nya, maka saya melihat ada potensi US dollar itu akan cenderung bergerak secara menyamping. Artinya tidak ada pergerakan yang terlalu besar. Oke, jadi kecenderungannya sideways begitu Pak ya? Ya, saya melihat potensinya seperti itu. Atau kalau mau condong disuruh memilih berat kemana, selain sideways mungkin saya melihat ada potensi terjadi koreksi dulu. Oke. Ya, karena kenaikan sudah terlalu besar kemarin. Nah, ada potensi untuk terjadi koreksi, tapi mungkin tidak akan terlalu besar ya. Saya akan coba lihat kira-kira range-nya. Kalau untuk supportnya? Ya, untuk support resistennya, saya pikir untuk dolar indeks itu supportnya di 106,2. 106,2, oke. Ya, kemudian resistennya mungkin di sekitar 106,7. Ya, itu range-nya tidak terlalu besar. Nah, nanti kita akan melihat apakah support resisten ini akan dijebol oleh pergerakan harga yang sekarang. Kalau kita lihat sudah terjadi sebenarnya, walaupun cenderung melemah sedikit, tapi kecil-kecil. Ya, pergerakan hari ini kita lihat candle-nya kecil-kecil. Nah, itulah yang saya maksud, ada kondisi yang cenderung saling tarik-menarik. Nah, jadi kalau bagi mitra bisnis atau pelaku pasar yang mungkin tidak begitu suka dengan kondisi sideways, saya pikir boleh sementara menghindar dulu dari USD sampai dengan nanti kita lihat hasil retail sales seperti apa. Oke, lalu paling tidak pairing mata uang apa yang cukup menarik untuk ditradingkan sepanjang minggu ini, Pak? Ya, kalau untuk mata uang minggu ini saya cenderung untuk melirik sterling. Oke. Ya, kenapa? Kalau kita lihat data catatan minggu lalu untuk UK itu GDP-nya cukup bagus ya. Untuk bulan Agustus itu GDP-nya 0,2%, dari bulan sebelumnya minus. Kemudian untuk GDP 3 bulannya juga ada peningkatan dari 0,2% menjadi 3%. Kemudian year on year-nya adalah 0,3% menjadi 0,5%. Artinya dari semua komponen waktu yang mengukur PDB-nya di Inggris ini cenderung positif. Oleh karena itu saya mungkin cenderung sedikit untuk melirik GBP. Walaupun minggu ini GBP ada laporan ada data CPI penting juga Pak, betul. Ada data CPI. Di CPI. Tapi silakan saja, dan kembali lagi kalau memang masih mengikuti yang minggu lalu, kalau masih mau dikaitkan dengan berita perang, ya mungkin ya sama ya. Kalau bagi saya adalah menjauh dari konflik gitu loh. Mungkin Australia, New Zealand itu bisa menjadi salah satu pilihan mungkin. Oke. Baik, kalau kita bicara konflik, tampaknya juga berpengaruh pada harga emas nih Pak. Sekarang sudah di atas 1.900-an harga emas. Nah, kira-kira gimana Pak kelanjutannya Pak kalau menurut visi Pak Rioli? Ya, nah untuk gold sebenarnya kalau kita lihat minggu lalu sedikit meleset ya dari apa yang saya perkirakan secara personal. Ada kenaikan cukup signifikan di minggu lalu ya, kalau tidak salah sampai hampir $100 ya kenaikan per troy ounce-nya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kenaikan gold di tengah adanya konflik ketegangan geopolitik, itu adalah sudah hukumnya seperti itu ya. Jadi begitu terjadi perang, orang akan bereaksi, kemudian melakukan action buy. Namun sekali lagi ini adalah pandangan personal yang sangat disclaimer ya. Jadi kalau menurut saya kenaikan kemarin itu adalah kenaikan reaktif. Ya, jadi supply dan demand, apakah kebutuhan emas memang begitu hebat, begitu tinggi? Nah, itu yang saya belum terlalu yakin.
Ya, artinya bisa jadi setelah kenaikan seminggu lalu itu, minggu ini bisa terjadi penurunan atau koreksi yang cukup dalam, ya. Karena kalau kita ukur pergerakan emas sebelum terjadi konflik, itu kan trennya sedang turun. Ya toh? Kemudian begitu terjadi konflik lalu diganggu. Artinya pergerakan naik ini bukanlah sebuah pergerakan yang memang berjalan dari sebelumnya akan seperti itu gitu loh. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya dari sebelumnya itu adalah memang trennya sedang naik, kemudian terjadi perang di boosting, maka dia akan lebih tinggi lagi. Tapi saya melihatnya adalah pada saat sebelum terjadi perang, maka gold itu adalah cenderung turun. Ya, kemudian begitu terjadi perang, dia buka open gap, kemudian bergerak sampai dengan kemarin. Nah, hari ini ada sedikit penurunan. Nah, oleh karena itu, maka kalau menurut saya, secara pribadi sekali lagi, saya masih belum terlalu confident untuk holding position buy dalam waktu yang lama. Oke. Ya, kecuali konflik ini semakin brutal. Ya, nah kalau tidak semakin brutal atau cenderung reda, ya, karena ini juga ditentang oleh masyarakat internasional karena banyak korban sudah jatuh, ya. Saya pikir mungkin mudah-mudahan ini tidak berkelanjutan karena selain bicara trading dan harga, kita juga tidak menginginkan adanya peperangan kan gitu. Ya. Nah, oleh karena itu saya akan menunggu. Kalau gold saya terus terang, personal saya masih menganggap kenaikan ini tidak wajar, tapi untuk sell saya pun masih menunggu. Nah, menunggu sampai di mana? Maka saya kira akan ada baik jika garis support itu nanti dijebol, itu di angka 1884. 1884 ya untuk supportnya. Oke. Betul. Kalau angka support itu ternyata ditembus oleh harga dalam minggu ini, saya pikir harga akan kembali lagi ke titik di mana sebelum dia naik. Jadi sebelum terjadi perang, berarti itu areanya adalah di sekitar 1820. Ya, di area sana. Mungkin ada potensi untuk kembali ke sana. Paling tidak. Ya. Kemudian didukung dengan dolar dengan angka yang tinggi, tentunya ini juga mendukung untuk orang melakukan sell itu lebih menguntungkan. Ya. Nah, tapi Mas Benny, sekarang ini resisten, apakah bisa dikatakan 1914 sekarang ini bisa jadi angka resisten untuk gold, Pak? Ya, paling tidak angka yang terakhir terjadi kalau menurut saya di 1932an itu adalah penahannya kan, resistennya. Tapi kalau kita mau tarik lebih jauh juga sama. Angka tertinggi yang sebelumnya itu juga di sana ya sekitar sekitar segitu juga di 1950-an bahkan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ambil resisten yang paling dekat yaitu 1932 kalau menurut saya. Ya, tapi saya lebih condong untuk sell. Untuk pasang posisi sell untuk gold ini sementara ini, Pak ya. Ya, tapi tadi ya seperti saya bilang ya, dia harus terkonfirmasi bahwa garis support atau di angka 1884 tadi sudah tidak mampu menahan, ya dia jebol. Kemudian setelah itu misalnya terjadi sebuah koreksi kecil, itu saya kira bisa dimanfaatkan juga. Karena di sisi lain juga, kalau misalnya kita melihat kondisi instabilitas politik sekarang, itu kekhawatiran dunia itu tidak terlalu tercermin kalau saya perhatikan di pasar saham. Di minggu lalu, baik itu Dow Jones, baik itu S&P, juga Nasdaq, kita lihat positif. Ya. Kemudian yield di Amerika juga naik. Treasury-nya ya. Nah, artinya apa? Artinya ya ada banyak instrumen lain yang bisa atau orang saat ini manfaatkan selain gold, gitu loh. Ya, dan bagi saya pribadi bisa saja saya salah karena ini pandangan sangat subjektif ya. Jadi menurut saya memang harga gold ini kalau tidak apa-apa saat ini sudah terlalu tinggi. Gitu aja.
Ya, baik kalau begitu. Baiklah kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak sampaikan dan pastinya sukses selalu untuk Bapak dan juga investasi Bapak ya Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.